Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu tutor dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aryonan Cahyadi dengan NIM 8603377707. Saya adalah mahasiswa program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Terbuka Palembang. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Mari kita bedah bagaimana landasan berpikir ini menjadi sangat penting bagi kita sebagai calon pendidik. Jadi, gimana sih filsafat ilmu itu mengawasi dan memperkuat pendidikan? Zaman sekarang, dunia pendidikan itu sering kebablasan, nurutin tren atau cuma ngejar angka dan skor. Nah, disinilah filsafat ilmu hadir sebagai pengawas yang tegas tapi bijak. Dia terus-terusan menanya dasar ilmunya apa, asumsinya benar atau enggak. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan bukan cuma sekedar mentransfer skill teknis, tapi punya landasan berpikir yang jelas. Berkat pengawasan kritis ini, eksistensi ilmu pendidikan menjadi lebih kokoh dan nggak gampang goyah sama perkembangan arus zaman yang pragmatis sekarang ini. Tetapi hubungan ini bukan cuma searah. Pendidikan yang bermakna dan bernilai juga membuat filsafat ilmunya makin jaya. Gimana caranya? Ketika pendidikan berhasil mencetak manusia-manusia yang kritis, reflektif, dan mempunyai empati, disitulah filsafat ilmu mendapat ruang baru untuk berkembang. Dilema kelas, cara guru ngatasin siswa yang unik, dan tantangan teknologi dalam belajar. Itu semua jadi bahan makanan segar buat filsafat ilmu. Pendidikan yang hidup dan transformatif memaksa filsafat ilmu buat terus memperbarui diri, supaya teorinya bukan cuma menjadi ilmu yang kering di atas kertas. Makanya filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis yang sangat tajam untuk membedah segala permasalahan pendidikan. Pisau ini mempunyai 3 mata pisau utama. Yang pertama, ada ontologi yang membahas hakikat kenyataan dalam pendidikan. Siswa itu sebenarnya makhluk seperti apa, objek atau subjek. Yang kedua, ada epistemologi, soal cara kita dapetin pengetahuan. Ini menguji cara ngajar kita yang valid dan logis atau cuma sekedar tradisi turun-temurun. Yang ketiga, ada aksiologi, soal nilai dan moral. Ini yang ngingetin kita buat apa cerdas kalau nggak bermoral. Dengan ketiga pisau ini, masalah pendidikan yang rumit bisa diiris sampai ke akar-akarnya. Bukan cuman diobatin gejalanya di permukaan saja. Untuk lebih gampangnya, kita lihat contoh nyatanya aja. Misalnya dalam perumusan kebijakan kurikulum, kalau kita pakai pisau analisis filsafat ilmu pada kurikulum merdeka ya, hasilnya bakal kaya banget. Dari kacamata ontologi, kurikulum ini sadar kalau realitas siswa itu beragam. Jadi tidak bisa disamaratakan perlakuannya. Dari sisi epistemologi, cara dapetin ilmunya diubah, tidak lagi dihafalin secara pasif, tapi lewat proyek nyata biar siswa itu bisa menemukan sendiri pengetahuannya. Lalu dari sisi aksiologinya, nilainya ditekankan bahwa tujuan akhir pendidikan itu pembentukan budi pekerti, bukan sekedar lulus ujian. Tanpa pisau filsafat ini, sebuah kurikulum bakal jadi dokumen administratif yang kering tanpa makna. Jadi kesimpulannya, hubungan filsafat ilmu dan ilmu pendidikan itu saling melengkapi. Filsafat ilmu memberi kita kompas dan arah, sedangkan pendidikan itu memberi kita kapal dan angin untuk berlayar. Pendidikan tanpa filsafat itu buta arah, teman-teman. Sedangkan filsafat tanpa pendidikan itu lumpuh tanpa aksi. Kalau keduanya berjalan beriringan, barulah kita bisa menciptakan pendidikan yang bukan cuma cerdas secara intelektual, tetapi juga bermakna dan bernilai baik bagi peradaban. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.